Halo, selamat datang di channel Sugi Muktama, teman-teman. Kali ini kita bakal masukin, bukan coba lah, kita bakal masukin kura-kura ini ke dalam kolam kura-kura yang di luar. Kita bakal lihat ekspresinya ataupun tingkah laku kura-kura ini ketika mereka berada di alamnya, teman-teman. Nanti langsung aja kita bakal lihat. Oke, kita bakal coba lihat pergerakan atau gerak-gerik mereka di kolam ini yang menyerupai alam ya, teman-teman. Sini ada kolamnya di sini, dan di sini ada berbagai macam batu, tanaman, dan ada juga pohon. Kita bakal coba simpen gimana gerak-gerik kura-kura matahari ini di alam ya, teman-teman. Apakah dia mencoba untuk ke air ataupun enggak, tapi kita bakal coba lihat. Oke, teman-teman, kita udah lihat bagaimana perkembangan untuk behavior ataupun gerak-geriknya di alam bebas, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat tadi cara jalannya itu sedikit seperti kura-kura darat, teman-teman ya, seperti agak mungkin kalau misalnya kura-kura bisa kan digeser atau diseret teman-teman untuk cara jalannya. Kita lihat nih yang kura-kura Brazil ya, bakal lihat coba masalah di sini. Kita coba lihat nih perbedaan nih ketika mereka nih, dia bakal diseret nih, dia bakal nyeret. Tapi kalau misalkan tadi kura-kura matahari nih, cara jalannya itu nyeret, teman-teman. Dan dia agak mungkin agak pendek, teman-teman. Saat kakinya menyentuh tanah itu dia agak pendek. Tapi kalau misalkan tadi kan kura-kura matahari itu dia lebih mungkin lebih lebar, lebih ada ruang untuk. Nah, ini kura-kura Brazil ini, teman-teman, dia bakal masuk lagi ke air. Tapi yang jarang sih ini kura-kura matahari, teman-teman. Matahari jarang masuk ke air, teman-teman. Sekali mungkin saya lihat masuk ke air pas hujan, kayak misalkan Ambon kan pas hujan dia bakal masuk air. Dan ini, teman-teman, saya curigai sih ini kura-kura mataharinya itu betina, teman-teman, karena kalau misalkan kura-kura darat ya, kalau misalkan kura-kura matahari biasanya ini ada cekungan di sini, teman-teman, kayak misalkan kura Ambon kayak gitu. Terus kura-kura darat kan tadinya ada cekungan untuk istilahnya naikin si betinanya, teman-teman. Tapi kalau ini datar, dan ini yang saya lihat juga ini pas ekornya ini, teman-teman, kecil. Jadi saya pastikan ini kura-kuranya betina, teman-teman. Nah, kita bakal coba lihat lagi, teman-teman. Biasanya dia sembunyi, teman-teman, untuk kura-kura ini, teman-teman. Kayak misalkan kura-kura Ambon kan mereka sembunyi nih. Lihat tadi di belakang sana tuh dia sembunyi. Dan ini juga sama kayaknya bersembunyi, teman-teman. Kita bakal coba lihat lagi, teman-teman, tingkah laku kura-kuranya di semi habitat, tempat yang menyerupai habitatnya. Ada tanahnya, ada tanamannya, ada beberapa batu, pohon. Jadi kita bakal lihat secara mungkin tingkah lakunya, teman-teman. Tadi kan dia makan rumput, terus nggak tahu tadi makan apa, nguap, terus dan lain-lain. Ini kura-kura matahari. Dan saya sih sebenarnya kalau kalian pengen punya kura-kura darat tapi belum ada budget atau tidak ada uang, kalian juga bisa beli kura-kura kayak gini, kura-kura matahari yang istilahnya dia itu kura-kura yang kakinya kayak kura-kura darat, teman-teman, dan lain-lainnya. Jadi kura-kura ini termasuk banyak ambigu sih. Kura-kura matahari ini termasuk di kura air ataupun kura-kura darat, karena anatominya ini, teman-teman, ataupun ini kalau lihat sekilas dia mirip kura-kura air, teman-teman. Tapi kalau misalkan kayak cara jalan terus kakinya, dia itu seperti kura-kura darat, teman-teman. Jadi banyak perdebatan sih, tapi jelas ini termasuk dari turtle ataupun kura-kura air. Kura-kura daratan seperti emis, kura steny, ya kura-kura darat. Tapi kalau misalkan ini termasuk kura-kura air, teman-teman, meskipun dia punya kaki seperti kura-kura darat, teman-teman. Oke, kita bakal coba lihat nih. Dia sedikit malu kayaknya tuh. Ini side yang aman sih, teman, untuk bisa keluarin outdoor. Dan rencananya saya ingin, atau bukan ingin, saya udah biasain dia untuk outdoor. Tadi berapa minggu ya, mungkin sekitar seminggu saya coba outdoor untuk paginya, terus malamnya saya ambil lagi ke dalam, terus selama beberapa hari sekitar seminggu, terus kemudian saya full outdoor, teman-teman. Dan ternyata full outdoor pun dia nggak apa-apa, karena takutnya ini kan dia masih kecil, teman-teman. Daya tahan tubuhnya masih belum kuat, teman-teman, seperti kura-kura lainnya. Tapi ternyata dia bisa beradaptasi lah secara cepat di kolam kura-kura. Nah,
lihat jalan-jalannya teman-teman, mirip banget seperti kura-kura darat lainnya. Dia agak sedikit apa ya, tekukannya teman-teman sedikit agak apa yang disebutnya itu, ada ruang di tanah dan badannya itu teman agak sedikit tinggi. Pas dia ngangkat badannya dia bakal sembunyi, tempat sembunyinya di situ, padahal di sana ada tempat sembunyi di sebelah kanan sana, tapi mungkin itu dia tempat sembunyi favoritnya di sebelah sana teman-teman. Dan itulah pasti kura-kura pasti bersembunyi teman-teman. Seperti kura-kura Brazil yang ini barbar banget, dia bakal kalau ada saya pasti nyamperin, dan dia pasti di air juga, terus di Ambon sembunyi terus di sana. Dan makanannya pun nggak terlalu ribet teman-teman, apalagi kan ini kura-kura matahari berasal dari Indonesia juga, di Sumatera dan Kalimantan juga ada. Jadi untuk cuaca ataupun hal lainnya lebih mudah adaptasinya dibandingkan kita beli kura-kura yang notabene kura-kura bukan dari Indonesia ataupun impor lah dari luar. Jadi kita harus benar-benar fokus membuat kura-kura itu beradaptasi di lingkungan ataupun di Indonesia ini, baik dari cuaca ataupun apapun yang istilahnya perbedaan di luar dan di Indonesia teman. Apalagi kan kalau misalkan kura-kura di luar itu kura-kura yang hidupnya kayak kan ada musim salju teman-teman, di bakal hibernasi. Dan banyak juga para kiper kura-kura yang mereka lihat kok kura-kuranya tidur terus teman, mungkin itu merupakan proses hibernasi teman-teman, apalagi kura-kura luar gitu. Mungkin aja teman-teman video kali ini kita udah lihat tadi kan kura-kuranya udah di luar full outdoor, dan mereka bisa bersembunyi dimanapun berada. Tempatnya banyak di sini, ada tempat sunyi, terus tempat di sini juga, dan di belakang ini untuk yang dia nggak perlu kehujanan karena di dalam itu agak tercover dengan ada atapnya teman-teman, tapi malah dia nyari di sini di dekat pohon atau di dekat tanaman pot ini teman-teman. Jadi mungkin aja teman video kali ini, jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian suka dengan kura-kura tentunya. Saya Sugeng pertama, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Ya mantap nih sekarang di outdoor. Oh iya teman-teman, silahkan kasih nama di kolom komentar ya teman-teman.